Baik Ustaz, kita ke Betul. informasi selanjutnya. Kecelakaan tunggal sebuah mobil minibus terjadi di ruas Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk saat mengendarai mobilnya. Inilah kondisi mobil yang dikendarai oleh Wahyu Nurendro Utomo. Kerusakan parah terlihat pada bagian depan mobil. Sesaat setelah terjadinya kecelakaan, Wahyu nampak masih tertidur lelap di dalam mobilnya. Seorang saksi menuturkan mobil yang dikendarai Wahyu hilang kendali dalam kecepatan tinggi dan tiba-tiba saja menabrak sebuah pohon yang berada di ruas jalan. Diduga kuat, Wahyu dalam kondisi mengantuk saat mengendari mobilnya. Petugas yang tiba di lokasi pun segera membangunkan Wahyu untuk dimintai keterangan. Ngantuk atau mabuk? Ngantuk. Tadi kecepatan tinggi berarti ya? 60 lah. Mau kemana? Arah mana? Arah Sudirman. Hah? Sudirman. Sudirman. Dari? Grogol. Grogol. Kita kan lagi standby di situ. Ah. Karena memang kenceng ya. Ini mobil kok oleng-oleng gitu. Tau-tau langsung belok. Duar. Saya kira nabrak gardu ini, ternyata nabrak pohon. Pasca kecelakaan ini, petugas pun lantas menderek mobil Wahyu agar tidak terjadi kemacetan panjang. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kecelakaan tadi tidak menimbulkan korban luka ataupun korban jiwa. Dan memang berbahaya sekali jika dalam mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk. Berbahaya bagi kita sendiri dan juga berbahaya untuk orang lain ya Ustaz. Nah, lantas bagaimana nih Ustaz melihat kejadian tadi? Mungkin Ustaz akan memberikan sedikit tausiah kepada kita agar kita lebih waspada. Ataukah ada adab nih dalam Islam Ustaz jika kita akan berkendara dan akan berpergian jauh? Apakah ada doa-doa tertentu atau gimana Ustaz? Ya, terima kasih Mbak Sheila. Ini penggunaan jalan raya ya, jalan umum itu kan fasilitas orang banyak ya. Agama kita, agama Islam ini sudah menggariskan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap apa yang menjadi kepentingan orang banyak itu. Ada Nabi Muhammad SAW itu pernah bertutur dalam sebuah sabda beliau itu. Beliau menceritakan, ada seorang katanya, kata beliau ya, ada seorang dulu amalnya nggak banyak, ibadah sunnahnya gitu nggak banyak. Tapi begitu dia berjalan, kemudian dia bertemu ada batang pohon melintang di tengah jalan, lalu dia berusaha menggeser, memindahkan batang pohon itu ke tepi jalan dengan niat supaya tidak mengganggu orang lain, itu dijamin orang itu masuk surga. Gitu. Nah, mengapa sebegitu kelihatannya perbuatannya kecil ya, sepele, hanya menyingkirkan batang pohon gitu, yang mungkin juga tidak besar, apalagi dalam hadis lain disebutkan imatotul aza. Aza itu artinya ya semacam duri atau paku atau benda kecil yang menghalangi jalan. Itu kan tidak susah untuk kita hindarkan, kita singkirkan. Tapi pahalanya besar, itu bisa membuat menjadi sebab seseorang masuk surga. Mengapa perbuatan kecil itu bisa berpahala besar sampai masuk surga, padahal orang tadi diceritakan katanya tidak banyak melakukan sholat sunnah atau puasa sunnah, itu karena yang dia lakukan itu adalah untuk kepentingan umum, gitu. Untuk kepentingan umum yang akan memanfaatkan jalan itu orang banyak, bahkan bukan cuma manusia, binatang pun sangat boleh jadi lewat di jalan itu. Maka ketika dia berbuat yang kecil itu dan tetapi manfaatnya besar, itu mendatangkan pahala yang besar pula. Nah, begitu sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang dampaknya bisa mengganggu orang banyak, di jalankah atau di tempat-tempat lain, di fasilitas-fasilitas umum lainnya, maka itu juga bisa mengandung arti kita sudah melakukan akan mendapat dosa yang besar atau yang banyak juga. Kenapa? Karena perbuatan kecil kita yang seolah-olah kecil, tapi karena di fasilitas umum, di tempat umum, tempat yang menjadi kebutuhan orang banyak, itu dosanya bisa menjadi banyak, gitu. Karena merugikan orang banyak. Nah, karena itulah dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian mencelakakan diri kamu sendiri. Nah, dalam hal ini barangkali si pengendara mobil itu berpikir, apalagi dalam keadaan tidak sadar tadi ya, dia mengantuk, itu mungkin saja orang berpikir
Itu kan dia nggak mencelakakan orang lain, cuma dirinya dan mobilnya. Mobil-mobil dia, kalaupun yang luka ya dia sendiri. Oh, tidak sesederhana itu sebenarnya. Walaupun memang yang mungkin dalam kasus ini hanya mobil dia yang rusak dan hanya orang itu yang mengalami mungkin sedikit luka-luka. Tetapi itu berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain, menimbulkan kecelakaan yang lebih lanjut, gitu, kecelakaan yang lebih besar. Nah, karena itu ini termasuk perbuatan, atau apalagi kalau sengaja sudah tahu ngantuk, sudah tahu perlu istirahat tapi tidak istirahat, itu ada bisa saja termasuk nanti ada unsur kesengajaan mencelakakan diri sendiri. Kan sudah tahu ngantuk, mestinya kalau ngantuk ya istirahat atau tidur dulu gitu, barang beberapa menit baru kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, kalau kita sudah sadar kita ngantuk masih tetap mengemudi, tentu akan berakibat seperti ini. Nah, itu ketika kita melakukan itu sangat boleh jadi kita akan termasuk dalam ayat yang disebutkan tadi, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Kita sudah melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita sendiri. Nah, ini yang dilarang gitu. Bukan hanya dalam hal mengemudi ya, meminum minuman keras itu termasuk yang membahayakan diri sendiri dan bisa membahayakan orang lain ketika kita kemudian tidak sadar karena pengaruh minuman, lalu kita memukul orang lain dan lain sebagainya. Itu akibat-akibat yang bisa timbul dari perbuatan mencelakakan diri sendiri gitu. Nah, saya kira ini patutlah menjadi renungan bagi kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa ketika terjadi hal semacam itu kan yang rugi hanya dia sendiri, mobilnya mobil dia gitu. Nggak ada kok orang lain yang tertabrak. Betul, dalam kasus tertentu tidak ada orang lain yang tertabrak, tapi sangat boleh jadi dalam kasus yang lain atau di jalan yang lain yang mungkin ramai atau pada jam hat-trick begitu, akan terjadi tabrakan beruntun gara-gara ulah satu orang tadi. Nah, karena itu saya kira sangat patutlah kita mengingat kembali ayat tadi, ayat di dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan pernah mencelakakan diri kamu sendiri, menceburkan diri kamu sendiri di dalam kebinasaan, karena bisa berpengaruh kepada orang lain juga. Gitu. Saya kira gitu, Mbak Sheila. Ya baik, jadi Ustadz bisa dikatakan kita harus bisa mengukur diri kita sendiri gitu ya. Jika memang kita sudah ngantuk, lebih baik menepi, jadi tidak mencelakakan diri kita ataupun orang lain. Betul sekali.